Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV Kepri. Pemirsa, bersama saya Siska Ramalia, pada episode dialog khusus pada hari ini kami kembali hadir di kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Dan pemirsa, siapakah narasumber kita serta apa tema kita di pada episode kali ini? Bersama saya Siska Ramalia, inilah dialog khusus. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dan pemirsa, pada hari ini tema kita terkait pengadaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021. Untuk tema kali ini kami perkenalkan narasumber kami. Yang pertama ada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Bapak Haris Setiono SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Siska dan seluruh pemirsa TV Kepri se-Provinsi Kepulauan Riau. Salam sehat semuanya. Dan narasumber kedua kita yaitu Asisten Bidang Pembinaan Kejati Kepri, Bapak Ansori SHMhum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Dek Siska. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat Pak di tengah pandemi ini. Semua tetap berjalan, termasuk salah satunya pengadaan CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia Pak ya. Dan sejauh ini Pak, bagaimana pola atau prinsip dasar pengadaan CPNS Kejaksaan RI di tahun 2021 ini? Ya, dalam suasana pandemi COVID-19 tentu kita tidak boleh menyerah. Kesempatan untuk mencari sumber daya manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang profesional, jujur, berkarakter, dan mempunyai kemampuan yang tangguh dalam segala medan, yang artinya bahwa nanti untuk bisa menjadi seorang pegawai kejaksaan harus siap ditempatkan di mana saja. Oleh karena itu, momen yang baik, kesempatan yang baik di bulan ini merupakan momen Hari Bakti Adiaksa atau ulang tahun Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-61. Kemudian juga ada rekrutmen atau penerimaan calon pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, momen ini akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk merekrut putra-putri terbaik bangsa dan khususnya putra-putri Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Baik Pak, bertepatan dengan Hari Bakti Adiaksa ke-61, berapa banyak dan berapa jenis formasi yang dibuka untuk CPNS tahun ini Pak? Ya, jadi tadi saya sampaikan, kebetulan penerimaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia itu momennya hampir bertepatan dengan ulang tahun Kejaksaan. Tadi saya sampaikan juga, rekrutmen CPNS ini dilakukan secara nasional oleh Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Formasi yang akan diterima di Kejaksaan itu sejumlah 4.000 lebih, 4.148 kalau tidak salah. Nah, dari jumlah formasi itu terdiri dari beberapa bidang, yang antara lain adalah yang utama ahli pertama jaksa. Ahli pertama jaksa. Kemudian ada analis pembuatan rancangan undang-undang. Kemudian juga hal baru, analis forensik digital dan jurnalis. Nah, ini ada hal baru di dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil khususnya di Kejaksaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan secara terbuka, transparan disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kepri. Silahkan, kami akan menerima pendaftaran itu dengan tentunya syarat-syarat yang sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Baik, terima kasih Pak. Saya beralih ke Pak Ansari. Ya, Pak Ansari.
Disebutkan oleh Pak Kajati tadi sekitar 4.148 formasi CPNS Republik Indonesia yang dibuka untuk tahun ini. Dan untuk itu, untuk jabatan apa saja, Pak? Baik, terima kasih Desiska. Ada sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Kajati tadi, ada 4.148 formasi, terdiri dari untuk jaksa tadi ada 1.000 formasi yang disediakan. Luar biasa banyak ya. Kemudian untuk analis rancangan naskah perjanjian 77 orang. Untuk peranata komputer 179. Kemudian untuk analis forensik digital itu ada 140. Untuk penilai pemerintah, jadi ada lagi jabatan seperti ini di kami, itu 43 orang. Untuk perencana ada 37 formasi. Untuk peneliti kita juga 3 formasi. Kemudian untuk penterjemah, interpreter, kita menerima 3 orang. Kemudian peranata barang bukti itu 527 orang. Untuk pengolah data perkara dan putusan ini 495 orang. Kemudian untuk pengolah data intelijen itu ada 432 orang. Ini yang menarik juga di masa keterbukaan publik, ada lagi formasi untuk pengelola pengaduan publik. Ini ada 141. Kemudian untuk auditor kita sediakan 66 formasi. Untuk jurnalis seperti Desiska ini ada 2 formasi. Untuk pengadministrasi penanganan perkara ini juga lumayan banyak, 496. Pengawal tahanan 494. 490. Ya. Dokter gigi ini ada 2. Dokter spesialis anak 1 orang, dokter spesialis bedah 1 orang, dokter spesialis bedah saraf juga 1 orang, dokter spesialis forensik 1 orang, dokter spesialis kandungan 1 orang, dokter spesialis mata 1 orang, dokter spesialis ahli radiologi 1 orang, dokter ahli rehabilitasi medik 1 orang, kemudian dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan juga 1 orang. Jadi totalnya 4.148 orang. Demikian, Baik pemirsa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten Bidang Pembinaan formasi yang diterima untuk CPNS pada tahun ini di Kejaksaan Republik Indonesia sebanyak 4.148 orang, dan sudah disebutkan tadi oleh Pak Ansari ya Pak ya. Pak Kajati, kita break sebentar boleh Pak? Baik, terima Oke, kasih. baik. Dan pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat, usai jeda kita akan kembali lagi bersama kami. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa. Menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni. Mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik. Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus dan masih bersama narasumber saya yaitu Pak Kajati Kepulauan Riau dan Asisten Bidang Pembinaan Kejati Kepri. Oke, kita lanjut sedikit ya Pak. Ya. Sudah disampaikan di segmen pertama tadi sebanyak formasi yaitu 4.148 orang dan kemudian berdekatan juga momen ini dengan momen Hari Adiaksa ke-61. Nah, ini penerimaan dari nasional Pak ya secara pusat. Namun apa peran dari Kejati Kepri dalam penerimaan CPNS ini Pak? Ya, baik. Peran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tentunya akan mensupport dan memberikan calon-calon peserta terbaik di Provinsi Kepri untuk bersaing di seluruh Indonesia. Tentu harapan kami pengen menampilkan putra-putri terbaik Kepri yang terbukti tangguh. Kami di daerah kepulauan, sehingga kami yakin bahwa Kepri mempunyai potensi untuk dapat menjadi pegawai kejaksaan yang handal. Dari sisi lain kita mengenal juga Kepri dari sisi agama sangat patuh, khususnya masyarakat Melayu. Tentu harapan kami punya pegawai kejaksaan nantinya di samping ilmu tentu juga agamanya yang kuat sehingga diharapkan nanti ketika bekerja di kejaksaan tentu akan lebih baik. Saya kira demikian Mbak Siska. Memiliki jiwa agamis yang tinggi ya Pak Ya. ya. Oke, baik. Namun kapan Pak jadwal pelaksanaan seleksi CPNS yang kita tahu ini mungkin dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 21 itu tahap pendaftaran ya? Iya. Ya, sesuai dengan jadwal tadi disampaikan oleh Pak Asisten Bidang Pembinaan, jadwalnya dari sekian formasi yang dibutuhkan itu mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 21 Juli. Itu pun tadi belum sempat kami sampaikan. Kejaksaan berusaha untuk memenuhi semua aspirasi walaupun belum sempurna. Artinya dalam perekrutan ini ada beberapa yang memang tertentu. Misalnya kita juga memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang disabilitas. Kemudian kita tahu tanpa bermaksud membandingkan, tentu ada perlakuan khusus terhadap saudara-saudara kita yang di Papua sana. Sehingga diharapkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil kejaksaan ini bisa menjangkau seluruh lapisan. Harapan kami adalah kompetisi ini dilakukan secara fair, secara transparan, tidak bisa lagi seperti dulu. Semua terbuka. Sehingga diharapkan tidak ada lagi yang namanya kolusi atau korupsi atau nepotisme. Terbuka, semua bisa dilihat. Hasil pelaksanaan tes nantinya hari itu juga bisa langsung dilihat. Iya. Baik Pak, terkait yang Bapak sampaikan tadi dengan adanya fair dan terbuka. Namun bagaimana dari pihak Kejati Kepri khususnya untuk menepis keraguan masyarakat bahwa pelaksanaan seleksi CPNS di Kejaksaan RI ini bebas dari praktik KKN, itu bagaimana Pak? Ya, tentu semua persyaratan yang ada secara nasional itu dipenuhi. Kemudian untuk tahapan pendaftaran tanggal 1 sampai dengan 21 Juli ini adalah pendaftaran online ya Pak Asbin ya. Kemudian kami verifikasi, semua kita lakukan transparan. Apabila ada yang merasa katakanlah dalam tanda petik dicurangi, itu bisa melakukan upaya-upaya, bahkan dibuka peluang silahkan digugat. Kalau tidak salah ada aturan itu Pak ya, bahkan ada masa sanggah dan lain sebagainya. Dan nanti dalam pelaksanaan tes, silahkan semua masyarakat bisa mengakses melalui media sosial. Jadi kesempatan terbaik buat putra-putri Kepri khususnya, silahkan berkompetisi dengan baik. Tidak ada lagi yang namanya KKN. Jangan ragu. Masa itu sudah berlalu. Kami butuh calon-calon terbaik untuk institusi kami. Jangan ragu lagi, silahkan
saudara-saudara kami yang di Kepri untuk berlomba-lomba masuk di Kejaksaan Republik Indonesia. Luar biasa sekali dukungan dari Kajati Kepri ya. Baik Pak, tadi sedikit Bapak sudah sampaikan tahapannya itu tanggal 1 Juli hingga 21 Juli itu tahapan pendaftaran. Bisa disampaikan sedikit Pak, setelah tahapan pendaftaran, tahapan apa lagi yang akan dilewati? Ya, saya kira secara teknis Pak Asisten Pembinaan bisa menyampaikan. Silakan. Oke, baik, Pak Pak, silakan. Baik, terima kasih. Izin Pak Kajati. Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Kajati tadi, bisa kami tambahkan sebetulnya bentuk keterbukaan itu yang pertama adalah untuk diketahui oleh semua. Kita panitia untuk tingkat provinsi ini dibentuk dengan SK Pak Kajati. Yang pertama semua anggotanya termasuk beliau sendiri menandatangani fakta integritas. Ini yang pertama. Ini saya kira bukan main-main begitu. Kita memang sangat serius di sini. Kemudian sampai saat ini karena memang tata cara pendaftaran itu secara online seperti yang beliau sampaikan tadi, kita tidak pernah kontak dengan pelamar. Jadi berkas itu dikirim ke BAKN yang menangani administrasinya, kemudian dibagi ke Kejaksaan Agung karena itu alokasinya Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kemudian mengembalikan ke kita dalam format digital tadi untuk kita verifikasi di sini. Jadi dari sini sudah kelihatan yang disampaikan Pak Kajati tadi, kita sudah hampir tidak kontak dengan orang yang pelamar. Jadi sangat kecil kemungkinan, boleh dikatakan tidak ada untuk yang di luar hukum misalnya seperti itu. Ini untuk disampaikan. Nah, kemudian kembali pada pertanyaan dari Siska tadi, tahapan-tahapannya memang akan ada beberapa tahapan nantinya. Kalau boleh juga kami sampaikan pada kesempatan ini, setelah nanti dinyatakan memenuhi syarat, lolos dari verifikasi administratif. Ada beberapa tahapan lagi, antara lain berikutnya adalah nanti ada CAT-nya, Computer Assist Test-nya. Ini juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya, para pelamar ini akan bisa mengetahui hasil dari tes mereka sendiri. Disampaikan beliau tadi pada hari yang sama, beliau tahu ini langsung dilihat. Ya, jadi Pak, tidak membuka kemungkinan untuk yang katakanlah masa dulu yang tidak benar. Nah, katakan seperti itu. Nah, itu sudah diperkecil. Berikutnya lagi ada tahapan lagi nanti pengujian keterampilan. Ini kami sampaikan lagi, izin Pak Kajati. Misalnya, kita perlu pengawal tahanan. Pengawal tahanan ini salah satu persyaratannya adalah harus menguasai bela diri. Nah, nanti kami bukan tim panitia ini yang akan menguji bela diri, kita akan melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini KONI terkait Satuan Organisasi Olahraga Bela Diri yang ditekuni oleh pelamar. Jadi mereka nanti yang pihak ketiga itu yang akan melakukan pengujian, penilaian. Nah, menariknya lagi, ini nanti dilaporkan kami sebagai tembusan tapi dilaporkan ke pusat. Oke. Di pusat juga dibentuk tim sejenis dari pihak ketiga yang akan menggunakan pihak ketiga yang menurut kami itu sangat objektif, itu nanti akan menyampaikan hasilnya kepada Kejaksaan Agung. Itu mungkin sementara tambahan dari kami. Baik, dari proses awalnya itu kita mungkin menggunakan online, jadi kita bisa untuk para pelamar juga bisa melihat secara langsung. Kemudian mungkin salah satu kebijakan lagi juga menggunakan pihak ketiga ya Pak ya. Baik, Bapak mohon maaf kita jeda kembali boleh Pak? Ya. Baik, terima kasih. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda kembali, usai jeda tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya. Berbicara secara fakta dan akurat. Para narasumber yang ahli di bidangnya. Mengupas tuntas permasalahan yang terjadi. Memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga
menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau, Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa. Anda kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus, masih bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ini saya mau beralih ke Pak Asisten Bidang Pembinaan dulu. Ya. Disebutkan dari banyaknya formasi 4.148 se-Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, kalau udah ketahuan belum Pak, berapa kuota untuk Kejati Kepri ini? Baik, terima kasih Desiska. Memang sebagaimana telah disampaikan di awal tadi oleh beliau Pak Kajati, bahwa ini adalah bersifat formasi nasional. Dari pusat tidak menentukan berapa untuk kita, tapi biasanya secara proporsional dibagi sesuai dengan kebutuhan dan usulan kita dulu. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi kita tidak punya angka sekarang berapa untuk Kepri, tapi formasi itu akan ditentukan dari kebutuhan kita nantinya. Berarti untuk sejauh ini untuk penempatan di Kejati Kepri belum ditentukan angkanya. ditentukan berapa jumlahnya, dan apalagi kalau mungkin anak Kepri yang melamar ya Pak, belum tahu adanya di Kepri juga ya. Amin ya. Oke. Baik, selanjutnya ke Pak Kajati. Nah, ke Pak Kajati, bagi para pelamar yang lulus jadi CPNS tahun 2021 ini, nah mungkin masih banyak pemirsa di rumah yang belum tahu bagaimana tugas dan tupoksi dari Kejati Kepri ini Pak. Ya, jadi pemirsa TV Kepri, barangkali masih banyak masyarakat kita yang belum tahu secara utuh apa sih institusi kejaksaan itu dan tupoksinya apa. Tupoksi itu tugas, pokok, dan fungsi. Tadi disampaikan, rekrutmen ini tentu kami pengen, siapa tahu putra-putri Kepri ini menjadi yang terbanyak diterima. Dengan catatan melalui proses tadi, nanti ada juga yang namanya SKD, seleksi kompetensi dasar, kemudian ada SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, supaya kenal, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan dulu. Oke, siap. Jadi kejaksaan itu pada pokoknya sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004, pada pokoknya tugas utamanya adalah di bidang penuntutan dan juga tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dari sisi tugas penuntutan mungkin masyarakat sudah banyak tahu. Menuntut dalam arti perkara pidana itu ada pidana umum, ada pidana khusus, yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi, kepabeanan, pajak, dan lain sebagainya. Ada pelanggaran HAM berat juga. Mungkin kalau saya ceritakan bisa satu SKS ini, tapi yang sederhana saja. Jadi di samping penuntutan ada tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ada fungsi intelijen juga, sehingga tidak melulu di bidang pidana. Ada perdata dan tata usaha negara. Jaksa bisa mewakili negara selaku jaksa pengacara negara. Kemudian juga memberikan penyuluhan, bantuan hukum kepada masyarakat juga. Jadi pada pokoknya tugas-tugas kejaksaan ini masih banyak yang perlu diisi
oleh putra-putri terbaik bangsa ini. Tentu kami pengen yang terbaik. Kebetulan di ulang tahun ini adalah berkarya untuk bangsa. Kemudian Pak Jaksa Agung juga sudah menentukan 7 skala prioritas di tahun 2021 yang antara lain adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu mari saudara-saudaraku yang ada di Kepri berlomba-lombalah untuk menjadi adiaksa-adiaksa yang tangguh dan profesional. Luar biasa sekali. Berarti tidak hanya di bidang pidana saja tadi Pak ya. Mungkin kalau pemirsa di rumah mungkin taunya hanya di bidang pidana saja, tapi sebenarnya banyak sekali peran-peran dari Kejati ini. Mungkin hanya melihat mobil tahanan kejaksaan itu yang dilihat. Ya. Serumnya di situ aja kali ya Pak ya. Kira-kira itu. Padahal masih banyak tugas-tugas yang lainnya. Masih banyak sekali tugas-tugasnya. Baik, terakhir Pak Hari Setiono SHMH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit harapan atau himbauan Bapak kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk mengikuti pengadaan CPNS Kejaksaan RI ini Pak. Saudara-saudaraku masyarakat Kepri, khususnya adik-adik saya yang sudah lulus, baik itu yang dari D3, sarjana, mari kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita, masyarakat Kepri, mampu bersaing dengan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Terutama kita yang ada di Kepri, kita berbatasan dengan negara terdekat yang lebih maju. Tentu kita mempunyai semangat, kita harus lebih hebat dari mereka. Dan tunjukkan itu dengan mengabdi di institusi kejaksaan. Jangan patah semangat. Saya yakin Kepri bisa. Saya kira demikian. Oke, baik dari Pak Asisten Bidang Pembinaan Pak Ansari SHM Hum, ada yang mau disampaikan oleh pemirsa TV Kepri Pak untuk menyemangati? Baik, saya kira para pemirsa terutama warga Kepri manfaatkan kesempatan ini terutama pada titik formasi tertentu masih banyak yang bisa kita isi, terutama tenaga-tenaga ahli di strata D3. Ini kesempatan emas saya kira, dan sudah banyak juga pimpinan kita terdahulu dari Tanah Melayu. Ini masanya untuk melanjutkan kepemimpinan mereka di kejaksaan ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Semoga dengan adanya hadirnya dialog khusus pada hari ini bisa menyemangati para kaula muda di Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadi adiaksa yang seperti yang disampaikan Pak Kadari tadi memumpuni dan profesional. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah dialog khusus kita pada hari ini bersama Kajati Kepri dan Asisten Bidang Pembinaan Kejati Kepri. Dan saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri.